masih banyak gelandangan di Amerika Serikat. Namun pada kenyataannya masih banyak kemiskinan di Amerika Serikat. Namun hal ini masih jarang diberitakan oleh media. Sepertinya media-media Barat dan Amerika sengaja menyembunyikan fakta tersebut. Yang katanya sebagai negara maju dan superpower, tapi nyatanya masih banyak tunawisma atau homelessness di negeri Paman Sam tersebut yang masih sangat memprihatinkan. Banyak dari mereka yang juga menjadi pecandu narkoba. Bahkan Amerika Serikat dinobatkan sebagai salah satu negara dengan tingkat kriminal, perampokan, pencurian, bahkan pembunuhan tertinggi di dunia. Ya masih mendingan kitalah Indonesia, walaupun belum dikategorikan sebagai negara maju, namun tingkat kriminalnya tidak separah Amerika Serikat. Pada kali ini kami akan membahas tentang angka kemiskinan di Amerika Serikat yang katanya sebagai negara maju dan superpower. Tapi nyatanya masih banyak kemiskinan di Amerika Serikat. Bahkan keadaan tunawisma atau homelessness di negeri Paman Sam tersebut masih sangat memprihatinkan. Bukankah Amerika adalah negara maju? Sebagian orang melihat Amerika adalah negara dengan ekonomi terbesar dan terkuat di dunia. Bahkan Amerika disebut sebagai polisi dunia dan memiliki kekuatan militer peringkat 1 dunia. Bahkan bisa dikatakan bahwa seluruh negara di dunia masih bergantung pada Amerika, baik dalam hal kepentingan internasional, ekonomi, perbankan, dan keuangan, maupun dalam hal teknologi sekalipun. Seluruh uang yang kita miliki sesungguhnya masih di bawah kendali dolar Amerika Serikat. Bahkan bank sentral di seluruh dunia juga masih bergantung pada sistem dan teknologi Amerika Serikat. Dan hampir seluruh bank sentral di dunia juga masih dikendalikan oleh kebijakan dari The Fed atau World Bank. Saat kita melakukan transaksi ke luar negeri atau transfer bank antar negara, kita masih membutuhkan yang namanya SWIFT code. Bagi kalian yang pernah transaksi bank antar negara, tentu tahu hal ini, seperti Bank BCA, BNI, Mandiri, dan beberapa bank memiliki kode SWIFT-nya masing-masing. Jika kode SWIFT tersebut diblokir, maka transaksi apapun tidak akan bisa dilakukan. Inilah alasannya kenapa seluruh perbankan di dunia belum bisa melawan hegemoni Amerika Serikat. Walaupun SWIFT adalah sebuah perusahaan lembaga keuangan yang berasal dari Belgia, namun kita tahu bahwa Amerika adalah bagian terpenting di Uni Eropa. Dan hampir seluruh perangkat yang kita gunakan juga masih mengandalkan teknologi dari perusahaan Amerika. Komputer dan smartphone yang Anda gunakan juga perangkatnya seperti software, operating system, bahkan chipnya adalah produk Amerika. Mungkin hampir seluruh data elektronik Anda terhubung dengan teknologi Amerika. Kalaupun ada yang mampu menandingi kekuasaan ekonomi dan teknologi Amerika saat ini adalah China. China adalah salah satu negara yang mengalami kemajuan pesat dalam hal ekonomi dan teknologi dalam beberapa dekade terakhir. Belakangan China telah membuktikan keberhasilannya dalam kemajuan teknologi. Salah satunya adalah teknologi chip dan semikonduktor, dan China telah terlibat melakukan perang dagang dan teknologi dengan Amerika Serikat. Namun Amerika masih menjadi pusat ekonomi dan teknologi dunia saat ini. Perlu Anda ketahui bahwa sebenarnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat saat ini adalah mata uangnya. Jika seluruh dunia bisa kompak dan lepas dari ketergantungan dolar, maka bisa dipastikan dan demi Tuhan saya katakan bahwa Amerika akan bangkrut. Apakah Anda tersadarkan dalam hal ini? Namun pada kenyataannya masih banyak kemiskinan di Amerika Serikat. Namun hal ini masih jarang diberitakan oleh media. Sepertinya media-media Barat dan Amerika sengaja menyembunyikan fakta tersebut.
yang katanya sebagai negara maju dan superpower, tapi nyatanya masih banyak tunawisma atau homelessness di negeri Paman Sam tersebut yang masih sangat memprihatinkan. Banyak dari mereka yang juga menjadi pecandu narkoba. Bahkan Amerika Serikat dinobatkan sebagai salah satu negara dengan tingkat kriminal, perampokan, pencurian, bahkan pembunuhan tertinggi di dunia. Ya masih mendingan kita lah Indonesia, walaupun belum dikategorikan sebagai negara maju, namun tingkat kriminalnya tidak separah Amerika Serikat. Kenapa bisa seperti itu? Padahal begitu banyak perusahaan raksasa internasional yang tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat. Jadi di balik Amerika sebagai negara maju dan banyak orang-orang kaya dan miliarder di dalamnya, ternyata masih banyak juga orang-orang di Amerika yang hidup miskin, kumuh, bahkan banyak pengemis dan gelandangan. Alasannya adalah karena Amerika menganut sistem kapitalis ekonomi bebas. Oke, di sini saya akan membahas tentang sebuah sistem ekonomi bebas di mana pemilik modal berperan penuh atas kepemilikan aset dan properti. Semua dilakukan demi sebuah bisnis untuk mendapatkan cuan dan keuntungan pribadi atau kelompok. Satu kata untuk dibahas yaitu kapitalisme. Nah, kapitalisme inilah yang dianut oleh Amerika Serikat. Jadi orang-orang kaya akan lebih leluasa untuk menjalankan bisnisnya karena mereka adalah kelompok yang menguasai modal. Sedangkan yang tidak memiliki modal maka akan memiliki nasib yang sebaliknya. Karena Amerika adalah negara yang menganut sebuah sistem ekonomi bebas, maka kaum kapitalisme akan memiliki kebebasan untuk menentukan pasar. Dan pada sistem kapitalisme ini, negara atau pemerintah tidak dapat melakukan intervensi atau ikut campur dalam sistem ekonomi kapitalisme, tetapi berperan untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, pemerintah hanya berlaku sebagai pengawas. Jadi sekarang sudah tahu ya kenapa banyak orang miskin, kumuh, dan gelandangan di Amerika Serikat.